Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan taqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Haya bina al-yaum an nastamir dirasatana fil maddah an-nahwu al-qasir. Ay an-nahwu as-saghir. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan daurah kita yaitu mengenai materi atau al-maddah tentang ilmu nahwu secara asyumuli atau secara komprehensif, komprehensif atau menyeluruh. Baik, kita akan mulai saja. Bagaimana screen-nya sudah bisa kelihatan? Sudah, Ustaz. Oke. Sudah kelihatan. Nah, sedikit mengingat kembali mengenai pembahasan pada pertemuan pertama, yaitu bahwa kita kembali lagi ke belakang ya sedikit. Nah, mengenai maudu'un nahwi wa tartibuhu, yaitu mengenai objek ilmu nahwiyah dan susunannya itu yang pertama ada kepada membahas kalimah dan yang kedua membahas kalam. Kalimah itu sebagaimana yang kita ketahui ada macam-macamnya, anwaul kalimah, ada nakiroh ma'rifahnya, ada mu'rob dan mabninya. Apa itu? Nah, sekarang kita akan masuk ke itu khusus pada hari ini. Dan pada hari yang ketiga kita akan masuk pada kalam. Oh ya, jangan lupa bahwa yang ini yang terakhir, i'robul fi'lil mudhari. Pada hari ini mudah-mudahan kita sampai, ini sebetulnya kita akan bahas berbarengan dengan kalimah ini ya. Nah, untuk tidak membingungkan, apa itu kalimah? Yaitu satuan kata. Jadi kita membahas mengenai satuan kata, tetapi pada kacamata nahwiyah. Ini bukan kacamata sorof ya, berbeda lagi. Kalau kacamata sorof itu membahas mengenai membentuk kata. Berbeda dengan bahasan nahwiyah mengenai kalimah, walaupun dia tentang kalimah, tetapi fungsinya. Jadi kalimah secara fungsi pada sintaksis, bukan kalimah secara pembangunan atau secara perubahan, bukan ya. Jadi berbeda. Konteks kalimah di dalam ilmu nahwiyah ini yaitu macamnya, nakiroh ma'rifahnya, mu'rob dan mabninya. Berbeda dengan ilmu sorof, walaupun memang ilmu sorof khusus per kalimah-kalimah saja dan perubahan sebagaimana yang kemarin kita pelajari, bahwa di dalam ilmu sorof itu kan ada beberapa maudu'nya juga ya. Nah, di sini yaitu kita tasrif, tad'if, dan ilal, itu yang kemarin. Sedangkan pada kalimah di dalam ilmu nahwiyah, yaitu macamnya, nakiroh ma'rifahnya, mu'rob, dan mabninya yang akan kita bahas sekarang. Kemudian untuk pertemuan besok itu kita akan bahas kalam, ini lebih mendetail. Apa itu kalam? Yaitu semacam, nah ini lihat, ada jumlah, ada mukamilah. Jumlah itu apa? Maksudnya susunan kata. Jadi bukan kalimah lagi, tetapi susunan kata. Kalau kalimah itu hanya satu, kalau kalam itu susunannya. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan besok. Untuk pertemuan sekarang kita akan fokus dulu di kalimah. Jadi camkan dulu bahwa nahwiyah hanya mencakup dua bahasan saja, yaitu kalimah dan kalam itu. Nah, hari ini kalimah. Baik. Yang pertama adalah anwaul kalimah, mungkin kemarin sudah ya. Nah, jadi bentar ini kemana? Ke belakang. Nah, baik. Yang kemarin kita sudah membahas kalimah mengenai macamnya ya, yaitu bisa dilihat kalimah kalau macamnya itu kemarin ada secara jenis, ada juga macamnya itu secara bilangan. Ada mudzakar, ada muannas, ada mufrad, ada musanna, jama'. Itu secara macam ya. Nah, kemudian sekarang yang nomor keduanya pada an-nakiroh wal ma'rifah. Nah, lihat bahwa kalimah itu sebagaimana yang terbagi di dalam ilmu nahwiyah terbagi kepada tiga. Ada macamnya yaitu anwa'ul kalimah, udah kemarin. Kemudian al-kalimah itu terbagi juga kepada an-nakiroh wal ma'rifah. Ini yang akan kita bahas pada slide yang ini. Nah, apa itu nakiroh?
Oke, lihat pada definisinya. An-nakirotu. Nakiroh itu adalah tadulu alas min goiri muayyanin, menunjukkan kepada suatu isim atau non verba ya. Suatu isim atau sebut salah satunya itu nomina ya, bisa nomina. Goiri muayyanin, yang tidak ditentukan. Nah, bagaimana tidak ditentukan itu? Contohnya, misalkan rojulun, rojulan, rojulin. Oh ini maaf, bukan rojulu ya, tapi rojulun. Yang betul ini domaten. Rojulun, rojulan, rojulin. Nah, jadi ketika kita mendapatkan suatu kata bertanwin, baik kata yang seperti ini, rojulun, atau kata yang lainnya yang berupa nomina yang lain, misalkan baetun, baetan, atau baetin, ataupun misalkan imro'atun, imro'atan, imro'atin, semua yang bertanwin-tanwin itu sudah pasti disebutnya ini nakiro. Atau apa tadi nakiro itu? Tadulu alasmin goiri muayyanin, mempunyai makna yang tidak tentu. Gimana tidak tentunya? Begini, kalau kita terjemahkan rojulun, ini terjemahnya seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang mana? Ya bebas, laki-laki yang mana saja. Pokoknya pembicara itu mengucapkan seorang laki-laki. Nggak perlu diketahui yang mana atau nggak perlu ditentukan yang mana. Karena dia menggunakan pola tanwin di akhirnya, rojulun. Seorang laki-laki bebas yang mana saja tak terikat. Begitu juga apabila rojulan. Rojulan sama, tetapi dia masuk kategorinya kepada nanti nih yang terakhir yaitu mu'rob dan mabni. Kenapa suatu kata di dalam bahasa Arab mempunyai 3 pola, yaitu tun, tantin, karena tanwinnya di domah punya fungsi khusus, fathah di domah dia punya fungsi khusus, dan kasroh di domah atau kasroten, rojulin seperti ini, punya fungsi khusus. Jadi tidak sembarangan ya domah, fathah, dan kasroh di dalam tata bahasa Arab itu punya fungsi gramatika masing-masing. Nah, mungkin secara biasanya apabila kita menemukan rojulun, lun, nah dengan tanwin-tanwin seperti ini akan seringkali dia selalu menjadi subjek. Nah, maaf ini lompat sedikit. Nah, kemudian apabila rojulan di fathaten, nah di fathaten itu di fathah tanwin, maka seringkali dia akan dijadikan sebagai suatu objek atau suatu pelengkap atau keterangan biasanya ya rojulan. Nah, itu fungsi tanwin. Kemudian rojulin. Nah, lin ini apa? Oh, di kasroh. Nah, itu ada fungsi juga. Dia itu biasanya fungsi itu untuk keterangan dengan menggunakan huruf sebelumnya. Ataupun dia sebagai kata yang dimurokabkan atau sebutnya apa? Yang disandarkan atau kata seperti begini. Apa ya? Kepemilikan, kemudian juga kata-kata yang disambungkan, diisnadkan istilah, di mudof ilehkan ya. Misalkan rumah Ali. Nah, itu nanti rumah dan Ali itu nanti pada bahasa Arabnya harus di kasroh itu karena dia mempunyai makna-makna yang disandarkan. Nah, nanti itu akan kita bahas pada slide selanjutnya ya mengenai apa itu disandar atau diidofatkan. Nah, itu nakiro. Jangan lupa bahwa nakiro itu adalah kata yang umum, tidak khusus. Dia itu umum mencakup siapa saja yang terkenai ucapan itu. Rojulan, rojulin, rojulun, seorang laki-laki mana saja. Itu nakiro. Kemudian ingat juga yang kedua ada ma'rifah. Ma'rifah itu adalah kebalikan daripada nakiro. Kalau tadi nakiro itu tidak tentu, atau umum atau kepada siapa saja dia berbicara itu terkenai, tetapi kalau ma'rifah itu kebalikannya. Maka lihat pada definisi ma'rifah itu tadulu alasmin muayyanin, menunjukkan kepada suatu nomina atau suatu isim muayyanin yang ditentukan. Nah, di sini contoh ya. Ar-rajulu, seorang lelaki itu, maksudnya
lelaki yang sedang kita bicarakan karena ada alif lam, berarti tentu. Atau seorang lelaki yang sedang kita tunjuk, atau seorang lelaki yang sudah kita ketahui orangnya. Ar-rajulu, lelaki itu. Nah, alif lam itu menunjukkan tentu, sehingga sering kali diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata yang itu, ya, maksudnya tentu ini orang. Ar-rajul, lelaki yang itu tuh yang Anda sudah ketahui. Nah, itu ma'rifah. Salah satu tandanya adanya alif lam. Ar-rajul, lelaki itu. Nah, kemudian maaf, ada juga jenis-jenis ma'rifah yang lain itu seperti huwa. Dia seorang laki-laki. Huwa ini jenis apa? Pronoun atau pronoun sebutnya. Pronoun, kata ganti. Kalau kata ganti dalam bahasa Indonesia itu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Bisa tunggal kan, bisa jamak. Ada, mereka, ya, apa ya? Kamu, saya. Nah, itu kata-kata pronoun, pronomina itu sudah pasti apa namanya? Itu menjadi ma'rifah. Kalau pronoun itu. Kemudian yang seperti kalimat hadhihi. Hadhihi ini adalah kata tunjuk. Kata tunjuk. Bisa saja kata tunjuk untuk yang jauh, lil qarib. Bisa juga kata tunjuk untuk ya yang dekat, yang jauh ya. Yang jauh itu lil ba'id, yang dekat lil qarib. Ini dan itu. Nah, kalau ini dalam bahasa Arabnya ada, boleh hadhihi, kalau hadhihi untuk perempuan. Nah, ini kata tunjuk. Pokoknya setiap kata tunjuk itu pasti masuk ma'rifah. Nah, kemudian contohnya ya rojulu, wahai lelaki ini. Nah, kalau menggunakan ya seperti ini sudah pasti dia dianggap kata yang tentu atau masuk kategori ma'rifah. Kemudian contoh yang lain adalah man. Man siapa, ma apa, kata-kata seperti ini pun maka maaf ini kok selalu loncat. Nah, kata-kata man dan ma seperti ini siapa dan apa itu masuk kategori ma'rifah tentu ya, man dan ma. Nah, bisa kita lihat di sini pada apa skema bahwa isim ma'rifah itu terbagi kepada dua garis besar. Jadi isim ma'rifah yang mu'rob, isim ma'rifah yang mabni. Nah, ini ada hubungan juga ternyata dengan skema yang di atas. Lihat kalimah. Kalimah itu ada skema yang paling terakhir kan, mu'rob dan mabni. Nah, sekalian kita membahas apa itu mu'rob dan mabni, dan ternyata pada nakiroh dan ma'rifah pun dia mempunyai turunan juga dari mu'rob dan mabninya. Nah, jadi memang karena setiap kalimah mempunyai mu'rob dan mabninya ya di sini. Karena contoh seperti ini, ma'rifah saja punya. Nah, nanti kalimah pun dia ada kategori-kategori khusus mu'rob dan mabni seperti yang ini. Mari kita lihat dulu. Apa mu'rob dan mabni itu? Nah, jadi untuk kalimah-kalimah yang mu'rob dan mabni, nah di sini pada slide yang ini ya, kita sekalian akan membahas nakiroh dan ma'rifah yang mu'rob dan mabni. Kita masuk dulu kepada kategori mu'rob dan mabni. Nah, lalu kita akan masuk lagi kepada ma'rifah yang mu'rob dan mabni. Baik. Ini masih berhubungan erat. Yang mu'rob, kalimah ini ya, berarti kita lihat dulu ke kalimahnya, jangan dulu ke ma'rifahnya, karena ma'rifah mempunyai mu'rob dan mabni yang khusus. Nah, sekarang kita lihat dulu yang umumnya, yaitu kalimah ditinjau secara mu'rob dan mabni. Oke, bagi yang belum mengenal apa itu mu'rob dan mabni, al-mu'robu, isim yang mu'rob atau kalimah, ya ini kalimah ya berarti, tidak hanya isim, nanti kita bagi lagi mu'rob ada berapa. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab, ada yang mu'rob, ada yang mabni. Kalimah yang mu'rob at-taghyiru akhirul asma'i wal af'ali
bisa babi tagayiril awamili. Jadi yang disebut mu'rob itu perubahan pada akhir isim-isim dan fi'il. Fi'il maksudnya nomina-nomina dan verba. Verba bisa babi tagayiril awamil disebabkan adanya perubah atau faktor berubah. Awamil ini faktor ya, faktor perubah. Nah, di sini jadi mu'rob itu secara garis besar atau secara simpel isim atau fi'il yang bisa berubah akhirnya. Berbeda dengan mabni yang di bawah. Secara definisi pun luzumu akhiril kalimati harokatan au harfan. Kalau mabni itu adalah tetapnya akhir satu kata secara harokat atau secara huruf. Jadi ingat, mu'rob itu berubah, mabni itu tidak berubah akhirnya. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Yang mu'rob dari isim, ada mu'rob kepada marfu, ada mu'rob kepada mansub, ada mu'rob kepada majrur. Nah ini, jadi tadi kan secara definisi mu'rob itu ada secara isim, ada secara fi'il, ada yang nominanya berubah, ada juga yang verbanya berubah ya. Nah, jadi ada mu'rob isim itu marfu, mansub, majrur. Kalau mu'rob yang fi'il itu marfu, mansub, majzum. Nah, sedikit berbeda. Akhirnya marfunya sama, perubahan kepada mansubnya sama, tetapi untuk isim itu hanya mempunyai perubahan yang istilahnya majrur. Sedangkan untuk fi'il, untuk verba hanya mempunyai istilah perubahannya itu majzum. Ya, itu tidak ada fi'il yang majrur dan tidak ada isim yang majzum. Nah, salah satu saja. Kalau isim majrur berarti kalau fi'il itu di majzum. Nah, kita lihat ke skema yang paling atas yang paling merah bahwa perubahan-perubahan mu'rob itu dia ada bil harokah. Bisa mu'rob dengan harokah, bisa mu'rob dengan huruf. Maksudnya berubah akhirnya secara harokat atau berubah akhirnya secara huruf. Nah, kita lihat dulu yang secara harokat. Al ismul mufradu. Nah, untuk yang berubah secara harokat itu yaitu isim mufrad. Apa itu isim mufrad yang kemarin kita bahas mengenai anwaul kalimah? Kan anwaul kalimah itu kan ada mufrad, musanna, jamak. Nah, di sini pun isim mufrad mempunyai perubahan yaitu mu'robnya. Kita lihat yang pertama ar-rajulu. Oh, ini yang pertama itu ar-rajulu ya. Itu harokatnya ketinggalan kayaknya. Yang kedua ar-rajula. Nah, ini harusnya dipatah. Yang kedua itu ar-rajula. Kemudian yang ketiga ini seharusnya ar-rajuli, nih ar-rajuli. Ar-rajuli. Jadi ini perubahan terhadap harokat. Harokat yang pertama ar-rajulu dengan dhamma, harokat yang kedua dengan ar-rajula dengan fathah, harokat yang ketiga ar-rajuli dengan kasroh. Itulah yang disebut mu'rob. Jadi mu'rob itu berubah-ubah yang harokat akhirnya. Kan ini secara harokat kan. Nah, berarti ini harokatnya berubah. Ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli. Ingat bahwa perubahan harokat tersebut itu mempengaruhi fungsi status dia di dalam gramatika atau di dalam sintaksis sebagaimana tadi saya jelaskan. Kalau dengan domah ar-rajulu kemungkinan dia menjadi subjek atau pelaku dalam suatu kalimat. Kalau misalkan ar-rajula dengan fathah ya akhirnya ar-rajula, dia akan kemungkinan besar menjadi objek atau dia itu menjadi semacam keterangan kalau atau pelengkap, nanti tergantung posisinya. Pokoknya dia sudah bukan subjek lagi kalau di fathah. Kemudian kalau ar-rajuli, kalau di ar-rajuli itu kemungkinan ada huruf yang merubah yaitu huruf jar atau dia itu disandarkan atau diidopatkan. Jadi perubahan-perubahan kasroh, fathah dan dhammah itu ada fungsinya, tidak sembarangan ya. Kemudian pada naun yang terakhir yang lain
atau macam isim yang lain, kan kita kemarin ingat bahwa isim itu ada jamak taksir juga. Apa jamak taksir itu? Yaitu irregular plural, yaitu jamak yang tidak konsisten atau jamak yang tidak mempunyai pola. Misalkan di sini rijalun kan ini apa namanya? Jamak dari rojulun. Nah, kalau ar-rojulu ini mufrad, satu orang laki-laki. Tapi kalau rijalun ini banyak laki-laki. Ini plural, tapi dia tidak mempunyai fungsi, maksud saya pola wau nun. Biasanya kalau jamak yang biasa itu mempunyai polanya wau nun seperti muslimuna, kafiruna, akhir-akhirnya itu selalu ada wau nun. Sedangkan kalau yang seperti ini, rijalun, disebutnya jamak taksir, jamak yang pecah dari bentuk mufrodnya atau tak mempunyai pola yang tentu. Sebutnya taksir. Kasaro yukasiru taksir. Taksir artinya pecah. Ya pecah dari bentuknya karena dia tidak mempunyai pola yang jelas sehingga istilahnya pecah. Nah ini rijalun yang pertama apa di tanwin ya, tanwin dhamma. Yang kedua rijalan tanwin fathah. Yang terakhir rijalin di tanwin kasroh. Nah, jadi itu fungsi ya, ada fungsi masing-masing kenapa di dhamma, kenapa di fathah, kenapa di kasroh. Pada jamak taksir pun sama, mu'robnya begitu, yaitu dengan harokat berubahnya. Dhammah, kasroh, dan tanwin fathah. Kemudian yang dengan harokat juga, yang ketiga adalah jamak mu'annas salim. Kalau jamak mu'annas salim itu adalah jamak bagi perempuan khusus. Seperti muslimun kan mufrad, seorang muslim laki-laki. Kalau untuk muslim perempuan gunakan pola yang ini. Muslimatun. Nah, muslimatun ini termasuk mu'robnya dengan harokat atau dia bisa berubah ketika fungsi gramernya berubah hanya dengan harokatnya yang berubah. Muslimatun hanya dua pola ya, hanya muslimatun dan muslimatin saja. Untuk pola yang perempuan yang jamak ini tidak mempunyai pola yang muslimatan. Oh, itu tidak punya pola yang itu. Karena begini, muslimatun dia sebagai subjek, yaitu dengan doma. Kalau untuk keterangan dan juga objek dan juga semacam sandar menyandarkan, kata yang disandarkan, maka gunakan yang pola yang ini saja, muslimatin. Nah, ini boleh digunakan untuk objek, untuk pelengkap dan sebagainya menggunakan pola muslimatin saja. Kalau yang jamak muannas salim. Jadi ini ketiga isim ini dia hanya mempunyai perubahan mu'robnya itu dengan harokat akhir. Nah, kemudian ada pola yang lain lagi dalam grammar bahasa Arab atau sintaksis bahasa Arab, bahwa perubahan suatu kalimat itu ada dengan huruf perubahannya nih. Itu mu'robnya perubahannya bil huruf, dengan huruf. Nah, isim-isim apa saja? Nah, di sini ada asmaul khomsah. Asmaul khomsah itu adalah 5 nomina yang khusus. Asmaul khomsah, yaitu hanya kata-kata ini saja, yaitu abun, akhun, hamun, fu, dan du. Nah, indal idofati. Jadi, kata-kata abun artinya bapak. Ahun artinya saudara. Hamun artinya apa? Ada yang tahu hamun? Bisa sepupu, bisa mertua ya di terjemahan kamus itu. Hamun. Fu ini dari famun. Ketika dia diidofahkan menjadi fu. Diidofahkan apa itu? Nanti kita lihat di bawah. Apa itu idofah contohnya. Kemudian du. Fu itu ya tadi famun asalnya. Mulut artinya. Du artinya memiliki. Du ini. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini Asmaul Khomsah ini akan berubah huruf-hurufnya ya, lihat. Abu Muhammadin. Nah, ini yang abun kan? Abun ini akan berubah ketika dia menjadi subjek akan menjadi Abu Muhammadin dengan wau nih. Ingat, ini kan dengan huruf. Dia dengan wau berubahnya Abu Muhammadin. Kalau menjadi objek, lihat Aba Muhammadin dengan alif. Nah, kalau menjadi objek. Kemudian apabila dia dimasuki huruf yang harus menjadi
huruf kasroh di sininya, bukan kasroh ya, jadi huruf jar ya, sehingga dia menjadikan Abi Muhammadin, nah ini dengan iya. Nah ini adalah perubahan kalimah di dalam bahasa Arab, sebutnya mu'rob dengan huruf, bukan dengan harokat saja ya, ternyata dengan huruf pun ada seperti ini. Kemudian yaitu yang kedua, jadi hanya ada 1, 2 ya, ada 3 di sini. Yang kedua adalah al-musanna. Al-musanna itu apa? Yaitu setelah isim mufrad. Isim mufrad artinya 2. Isim musanna artinya isim mufrad artinya 1, maaf kok salah. Al-musanna itu artinya 2 maksud saya. Nah, musanna ini contohnya baitun 1 rumah, baitani 2 rumah. Jadi polanya itu menggunakan alif nun untuk 2 rumah. Nah, alif nun ini tidak mesti alif nun selalu. Dia boleh berubah hurufnya karena dia masuk kategori mu'rob. Maksudnya boleh berubah ketika posisi gramatikanya berubah. Maka baitani ini dia ketika keadaannya sebagai subjek atau sebagai fa'il sebutlah ya, atau sebagai mubtada. Pokoknya subjek aja dia itu, baik pelaku ataupun tokoh pembicaraan dalam satu kalimat, maka gunakan baitani dengan alif nun. Ini sama posisinya dengan ar-rajulu dengan domah ya, kalau menjadi subjek atau pelaku. Begitupun al-musanna ini ketika menjadi pelaku gunakan yang pola ini, baitani. Nah, ketika kita menggunakan pola yang objek, baitani, gunakan yang iya nun. Jadi contoh, saya membeli rumah. Nah, membeli rumah berarti rumah itu objek. Nah, ketika kita menyusunnya di dalam bahasa Arab, objeknya itu gunakan pola yang ini, baitani. Tapi kalau kita mengucapkan kedua rumah itu bagus, kan subjek. Kedua rumah itu, nah gunakan yang pola ini, baitani. Nah ini, gunakan yang alif nun. Itu fungsi alif nun dan ya nun, yaitu untuk menentukan posisi, apakah dia itu subjek, apakah dia itu predikat, apakah dia itu objek. Di sini gunanya alif nun dan ya nun, atau bahasa lain di dalam bahasa Arab al-mu'rob, perubahan. Nah, kemudian yang mu'rob yang dengan huruf, yaitu ada juga yang berubah jama mudzakkar salim. Apa itu jama mudzakkar salim? Jama mudzakkar salim itu adalah jama buat laki-laki yang mempunyai pola waw nun. Waw nun ini yaitu ketika dia menjadi subjek. Contoh kalau saya katakan dalam bahasa Indonesia, kalau lebih mudahnya, para laki-laki muslim itu berjuang di medan perang. Maka para lelaki muslim kan jadi subjek. Nah, polanya gunakan yang muslimuna ini kalau menjadi subjek dalam suatu kalimat. Tetapi berbeda. Kami memberikan sedekah kepada para lelaki muslim. Nah, maka para lelaki muslim itu kan menjadi objek misalkan. Atau kami memberi makan para lelaki muslim. Nah, lelaki muslim menjadi objek gunakan ya nun. Nah, itu fungsi ya nun dan waw nun pada jama mudzakkar salim. Ketika berubah begini, ketika berubah begitu, itulah gunaan mu'rob. Jadi lihat sekali lagi, mu'rob itu ada yang dengan harokat, ada yang dengan huruf. Nah, biar tidak bingung ya, jadi makanya kita pecah di sini. Ada harokat, ada huruf. Nah, kemudian kalau yang mabni berbeda. Mabni itu dia tidak akan berubah dimanapun dia berada, baik sebagai subjek, baik sebagai predikat, baik sebagai objek, baik sebagai pelengkap. Ya begitu-begitu aja, dia tidak akan berubah. Sehingga kan luzumu akhiril kalimati harokatan atau harfan. Tetapnya akhir kalimat tersebut, baik harokatnya atau hurufnya, ya tetap saja nggak akan berubah walaupun dia subjek, walaupun dia predikat, atau walaupun dia pelengkap. Nah, isim-isim apa saja? Nah, di sini ya. Al-asmaul mabniyat. Isim-isim yang mabni. Nah, lihat isim-isim yang mabni itu yang pertama yang tidak akan pernah berubah ya. Isim domir. Apa isim domir itu? Isim pronomina.
atau pronoun atau kata ganti orang. Baik orang pertama, baik orang ketiga, baik orang keberapa? Kedua ya, atau tunggal atau jamak, terserah. Yang penting pronomina atau pronoun istilah lainnya. Nah, pronomina ini dalam bahasa Arab mungkin ada yang pernah mengenal ya. Isim domir itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kan itu isim domir itu. Nah, kenapa isim domir itu disebut mabni? Karena huwa, kalaupun dia menjadi subjek, ya tetap huwa. Tetapi untuk kalimat huwa ini, dia tidak bisa menjadi subjek. Karena subjeknya nanti polanya berbeda, bukan menggunakan huwa. Sehingga dia ini mabni ya. Nah, tetapi dia tidak pernah menjadi hui, misalkan. Tidak pernah menjadi huwu, nggak pernah. Huwa tetap huwa. Yang pertama hu, yang kedua wa. Nah, ini yang disebut mabni, yaitu isim-isim yang bahasa ininya ya, bukan konkret, yaitu tetap pada satu keadaan ya, dimanapun posisinya berada. Kemudian hia juga konstan maksud saya. Kalau dalam bahasa matematika kan di dalam aljabar ada istilah konstanta, ada juga variabel. Mungkinnya ada yang pernah belajar aljabar mungkinnya. Nah, mu'rob itu sebutlah variabel. Cuman variabelnya bisa berubah harokat, bisa berubah huruf. Nah, variabelnya anggaplah variabel bagi Anda yang mungkin belajar matematika aljabar. Kemudian ini konstantanya. Mabni itu konstanta. Maksud konstanta itu ya tidak berubah. Dimanapun berada ya begitu. Ini huwa, tetap huwa, hiya ya tetap hiya, nggak pernah hiu, nggak pernah. Hiyi nggak pernah. Kunna juga begitu, nggak pernah berubah ya. Kunna ini kan mereka para perempuan. Tidak pernah menjadi hunni atau hunu, enggak. Ini hum pun begitu ya, hum. Tidak pernah jadi humu, humi, huma, enggak pernah. Ini adalah isim domir yang masuk kategori konstanta. Konstanta, maksud saya isim mabni. Nah, kemudian yang kedua, selain isim domir atau pronomina, isim domir ini, isim isyarah. Isim isyarah ini kata tunjuk. Kata tunjuk itu bisa kata tunjuk untuk yang dekat, sebutnya isim isyarah lil qarib. Ini, nah ini kan dalam bahasa Arabnya hada atau hadihi. Untuk hadihi dia tidak pernah berubah menjadi hadahu atau hadiha atau hadi apalagi ya, nggak pernah ya hadihi mah ya bentuknya demikian terus karena konstanta karena mabni. Kemudian dalika demikian yang itu dalika itu isim isyarahnya lil ba'id menunjukkan sesuatu yang jauh. Dalika. Atau misalkan ada satu lagi daka isim isyarah li mutawasit al bukti atau untuk menunjukkan jarak sedang-sedang saja. Daka sebelah sana tapi sebelah sini gimana ya maksudnya? Daka itu nggak jauh nggak dekat gitu. Daka sebelah sana mungkin ya sebelah. Jadi hal-hal yang tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat itu isim isyarah li mutawasit al bukti polanya seperti daka. Nah, itu pun tidak berubah, itu masuk kategori isim mabni. Kemudian isim mabni yang lain selain kata tunjuk, konjungsi. Kita sambung. Sini alladzi yangnya untuk laki-laki kalau alladzi ini ya. Allati yangnya ini khusus untuk perempuan, untuk allati ini. Nah, alladzi di sini dia mabni kepada sukun, maksudnya huruf terakhirnya dimatikan, disukunkan. Allati juga sama, dia huruf terakhirnya disukunkan, maka dimanapun dia berada, baik alladzi atau allati, baik menjadi subjek, baik menjadi predikat, baik menjadi keterangan atau objek, ya tetap begitu pula ya si bentuknya nggak pernah berubah. Kemudian isim mabni yang lain yaitu isim istifham. Ismul istifhami kata tanya. Di sini contohnya ma apa. Apa itu berarti bertanya untuk benda atau yang bukan manusia ya. Man itu siapa? Berarti bertanya untuk manusia kalau man itu atau
dalam bahasa Arab istilahnya lil akil, untuk orang yang berakal, atau maksudnya makhluk berakal itu man menggunakan. Lalu mata itu bertanya tentang waktu. Kemudian kaifa, bagaimana, mengenai keadaan atau cara ya, kaifa. Nah ini tak pernah berubah. Jadi walaupun dia sebagai objek ataupun sebagai subjek, isim istifham ya tetap ma dengan sukun akhirnya, kaifa dengan fathah di akhirnya, tetap seperti itu. Sebutlah isim mabni, isim istifham juga ya. Kemudian isim syarat. Nah, isim syarat itu ada ya di dalam bahasa Indonesia juga, yaitu nanti masuk kategori sebagai kata keterangan kalau di dalam bahasa Indonesia itu isim syarat ini. Jadi seperti jikalau, apabila, nah, kalaulah, atau sebagaimanapun mungkin bisa ya. Sejauh manapun bisa ya. Sejauh manapun kau pergi akan aku kejar, contoh ya, itu isim syarat. Nah, di sini man siapapun, nah, mata kapanpun, mah bagaimanapun, ma apapun. Tapi ini lihat, ada ma isim syarat, ada ma isim istifham, memang sama maknya, tetapi nanti digunakannya dalam konteksnya berbeda. Kalau isim istifham ma itu ya untuk pertanyaan, berbeda. Contohnya bagaimana sih membedakan ma istifham dengan syarat? Ma kalau dalam istifham, kalau di Indonesiakan dulu ya biar lebih mudah, yaitu apa nama merek komputer ini, misalkan itu pertanyaan apa. Tapi kalau ma untuk isim syarat itu berbeda. Apapun yang kau perbuat akan kau pertanggungjawabkan. Nah, kalau isim syarat itu nanti akan ada jawab syaratnya. Maka ada makanya. Nanti itu perbedaan isim syarat ma dengan ma istifham. Ada syarat. Begitu juga isim syarat yang lain. Kemudian isim fi'il. Nah, isim mabni juga ya. Isim fi'il itu apa? Ya isim ya juga fi'il. Nah, ini hermaprodit gitu ya, dia itu ya isim ya fi'il, nggak jelas ini kemana arahnya untuk isim fi'il ini, karena isim fi'il ini adalah maknanya seperti fi'il, seperti kata kerja, tetapi dia tidak mempunyai pola-pola dari isim sebagaimana isim biasa, sehingga dia dikategorikan saja di luar isim dan juga di luar fi'il, sudah kategori yang baru. Nah, gitu. Jadi para ilmuwan bahasa Arab mengkategorikan ini sebagai kategori yang baru, yaitu isim fi'il, karena dia tidak berada pada fi'il secara semestinya, juga tidak berada pada isim secara semestinya. Mereka ini mengambang di batasan-batasan tertentu, sehingga sudah bikin kategori baru, yaitu isim fi'il. Contohnya apa sih? Soh, soh. Soh itu kalau di bahasa Indonesia atau di bahasa tradisional kita kan ada push push atau push gitu ya, memerintahkan untuk diam. Soh, diamlah gitu maksudnya. Itu semacam biasanya isim yang ini dari suara-suara yang kita terdengar, atau kalimat simaiyah. Jadi sesuatu hal yang seolah-olah terdengarnya begitu, gitu, tapi enggak begitu juga. Untuk isim fi'il ini memang sedikit unik. Hanya sebagian memang ada yang dari kata-kata yang seperti kedengarannya begitu, ada juga yang sedikit unik seperti hayhata. Hayhata itu enggak kedengarannya gimana-mana, tetapi artinya menjauhlah, Bang Uda telah jauh, hayhata telah jauh. Kemudian ada satu lagi mah. Mah ini artinya zid, tambahkan, mah itu isim mabni berupa isim fi'il. Ini jenis isim fi'il itu bukan isim dan juga bukan fi'il karena tidak mempunyai pola-pola mereka. Yang itu isim fi'il ini sebetulnya ada dalam, kalau ini lebih dalam, yaitu pada Al-Muyassar jilid 2 ya, itu detail mengenai isim fi'il, dan pada kelas kita dahulu pernah kita bahas ya, bagi yang mengikuti kelas saya setiap malam Kamis, malam Jumat ya, hari Kamis jam 20
21 sampai pokoknya 45 menit setiap malam Jumat ya, hari Kamis. Insya Allah bagi yang mau ikutan terus juga untuk Al-Muyassar 2 bisa dilanjut. Kemudian itu ya isim-isim mabni itu dia tidak akan pernah berubah. Oke, kita lanjut. Nah, itu mu'rob dan mabni. Oke, jadi sudah paham ya mu'rob dan mabni. Kita kembali lagi kepada mu'rob dan mabninya ma'rifah nih. Nah, jadi ma'rifah itu sekali lagi tadulu alas min muayyan, menunjukkan yang tentu. Nah, ternyata ma'rifah pun ada mu'rob dan mabninya. Menyambung dari yang tadi kita sudah membahas secara detail mengenai mu'rob dan mabni. Sekarang mu'rob dan mabninya isim ma'rifah itu seperti apa? Nah, yang mu'rob dari isim ma'rifah yang pertama adalah isim alam atau ismul alam. Apa itu ismul alam? Ismul alam itu nama, baik nama maksudnya penamaan, bukan nama dalam pengertian nomina, enggak. Ini penamaan, bisa nama orang, bisa nama hewan, misalkan nama orang Muhammad Abidin, nama hewan, misalkan nama hewan itu Hudhud atau Riki, misalkan itu nama hewan atau nama sesuatu bangunan, misalkan bangunan apa ya, kalau setiap bangunan pernikahan suka ada namanya kan. Nah, itu nama juga al-alam. Selain itu pun merek mungkinnya itu masuk kategori al-alam, dan juga nama tempat dan lokasi itu pun al-alam. Pokoknya penamaan atau nama-nama apa planet-planet, nah itu pun al-alam. Pokoknya setiap al-alam itu mu'rob. Di sini contohnya apa? Ibrahim, iya kan Ibrahim itu nama orang. Nah, tetapi untuk Ibrahimu ini dia masuk kategori mu'rob ternyata. Walaupun dia ma'rifah. Nah, jadi Ibrahimu ini dia bisa berubah akhirnya menjadi Ibrahima. Ibrahimu, Ibrahima. Nah, itu perubahannya. Kemudian selain itu al-mu'arrafu bi al, yaitu isim ma'rifah yang mempunyai alif lam. Nah, jadi lihat ma'rifah itu ternyata nama orang pun dianggap ma'rifah. Kemudian yang mempunyai alif lam, isim yang mempunyai alif lam, ternyata itu mu'rob dan juga ma'rifah. Nah, gitu maksud saya. Jadi ini semuanya isim ma'rifah nih, isim alam, isim al-mu'arraf bi al, al-mu'arraf bi al itu maksudnya isim yang ada alif lam, isim apapun itu. Seperti al-jaishu. Al-jaishu tentara, seorang tentara itu. Maka harus diterjemahkannya itu kalau ada alif lam. Kemudian ar-rajulu, pokoknya setiap ada alif lam sudah pasti dia ma'rifah kan, itu kembali lagi kepada definisi awal. Kecuali jaisun, nah, kecuali jaisun tentara atau seorang tentara. Maka tentara yang mana ya? Yang tentara yang mana saja. Itu nakiro kalau pakai tanwin. Kalau pakai alif lam berarti tentu. Al jaisu, tentara yang itu ya kegunaan ma'rifah itu menentukan. Kemudian, nah ini al mudofu ila ma'rifatin, yang disandarkan kepada kata ma'rifah. Nah, ini istilah sandar menyandarkan itu. Nah, contohnya ya biar tidak bingung. Apa itu sandar menyandarkan bagi yang belum paham? Ada satu contoh. Kitabut tolibi, kitabnya seorang pelajar itu. Kitabnya atau bukunya seorang pelajar itu. Kitabut tolibi. Nah, lihat di bawahnya penjelasannya. Untuk mudhof ila ma'rifah itu bimakna min, fi, li, atau an. Jadi setiap idofah akan punya potensi mempunyai makna min di tengahnya, mempunyai makna fi di tengahnya, mempunyai makna li di tengahnya, atau an. Oke, min itu dari, fi itu di atau pada, li itu untuk atau milik, an itu tentang. Nah, ini kalau kita terjemahkan kitabut tolibi sebetulnya mempunyai makna yang mana? Min, fi, atau li. Kitabun lit tolibi kalau kita terjemah. Ada li-nya. Ada huruf jar li. Kitabun sebuah kitab, lit tolibi milik pelajar. Nah, kalau yang an apa?
an. Kalau yang an itu, an artinya apa? Tentang ya. An itu kalau kita bikin contoh, apa ya? Kitabun nahwi. Nah, kitabun nahwi itu mempunyai maknaan sebetulnya, di tengah-tengahnya ada yang hilang an. Jadi kitabun anin nahwi, kitab tentang nahwiyah, itu an. Kalau fi itu apa kira-kira contohnya, yaitu adabul qabri. Adabul qabri itu adabun fil qabri, siksaan di dalam kubur. Nah, jadi tidak, untuk idofah ini maksudnya penyederhanaan dari huruf jar yang dibuang. Nah, sebutlah begitu biar lebih mudah. Jadi ada huruf-huruf ini asalnya, tapi dibuang. Gunanya apa dibuang? Ya untuk menyederhanakan. Seperti tadi, adabul qabri, asalnya adabun fil qabri. Untuk lebih simpel, adabul qabri saja. Iya, itu boleh. Itu masuknya idofah. Idofah itu seperti tadi, adabul qabri kitabut tolibi. Ya, kemudian contoh yang satu dari min, apa? Khotamu hadidin atau khotamul hadidi. Khotamu cincin, al-hadidi besi. Berarti maksudnya khotamun min hadidin atau khotamun minal hadidi, yaitu cincin dari besi. Nah, jadi idofah itu, maka setiap idofah ya itu dianggap ma'rifah. Itu ma'rifah yang mu'rob. Mu'robnya yang mana? Kok disebut mu'rob? Perubahan yang mana? Kok ma'rifah ini mu'rob? Yaitu pada awal kata yang awal. Seperti tadi kitabut tolibi, ini boleh kitabit tolibi, boleh kitabat tolibi. Pada kalimat yang awal itu boleh berubah tanwin, fathah, atau kasroh, ya sesuai tadi. Apakah jadi subjek, objek, predikat, atau keterangan, atau pelengkap. Nah, itu nanti disesuaikan gitu. Nah, kemudian itu yang mu'rob. Ada juga ternyata ma'rifah itu atau kata yang tentu itu, ada juga yang mabni di bawah. Nah, yang pertama, nah ini ad-domir juga ya, sama karena dia ma'rifah. Nah, jadi yang tadi kita bahas itu ternyata masuk kategorinya adalah yang ma'rifah, bukan nakiroh. Isim domir yang tadi kita bahas, ya itu ma'rifah. Isim isyarah itu ma'rifah. Isim mausul juga yang tadi kita bahas, alladzi alati, itu ma'rifah. Kemudian anakiroh maksudah bin nida. Nah, ini apa sih anakiroh maksudah bin nida? Isim nakiroh. Nah, asalnya ini isim nakiroh. Seperti tadi ada rojulun atau batolun. Nah, di sini contohnya ya batolu. Di sini an-nakiroh al-maksudah bin nida. Yaitu isim nakiroh al-maksudah yang dimaksud bin nidai dengan menggunakan huruf seru, atau maksudnya kata seru atau kata panggil. Maksudnya an-nida itu yang mana? Ini ya, ada huruf ya. Ya ini adalah kalimat seru atau kalimat memanggil seseorang. Ya kan artinya wahai, wahai. Nah, maka ketika ada kata-kata ma'rifah, misalkan rojulun, seorang laki-laki, batolun, seorang pahlawan. Ini batolun ya contohnya. Batolun itu seorang pahlawan. Pahlawan yang mana? Ya umum. Kalau menggunakan tanwin, tanwin itu kan tanda nakiroh. Sedangkan nakiroh itu kan umum. Umum ya enggak tentu. Nah, tetapi bisa batal menjadi nakiroh itu ketika dimasuki ya. Dalam bahasa Arab menjadi batal, jadi bentuk nakirohnya, sehingga kalau ada ya, ya batolu, ya batolu. Nah, dan ingat ketika ada ya dan ketika orangnya dimaksud, nah kan di sini an-nakiroh al-maksudah, nakiroh yang dimaksud. Nah, ya batolu, jadi tandanya adalah tidak boleh ditanwin, tetapi didomah saja setelah ya. Tidak boleh ya batolun. Nah, kalau ya batolun itu tetap nakiro, tetap umum, terjemahannya pun berbeda. Kalau ya batolun, wahai seorang apa pahlawan, pahlawan yang mana? Yang mana saja bebas, pokoknya engkau yang merasa pahlawan. Nah, gitu ya batolun. Tetapi berbeda kalau maksudah, di sini kategorinya beda ya.
an-nakiroh al-maksudah bin nida. Yaitu nakiroh yang ditentukan. Jadi orangnya al-maksudah ditentukan dan dimaksud bin nida dengan huruf nida ya. Berarti bila kita terjemahkan ya batolu artinya wahai pahlawan itu atau wahai pahlawan ini yang dimaksud. Nah, begitu kalau ya batolunya di domah. Tetapi kalau ya batolun itu terjemahnya beda lagi. Jadinya terjemahnya wahai seorang pahlawan yang mana saja. Nah, berbeda. Jadi kalau di domah itu tentu, kalau di tanwin tetap nakiro. Nah, jadi ketika kita menjadikan yang nakiroh jadi makrifah, tambah ya saja dan di domah. Ya batolu, menjadilah batolu yang tadi asalnya nakiro, batal nakirohnya menjadi makrifah dikarenakan ada ya dan juga di domah. Kecuali di tanwin dia masih nakiroh. Itu yang disebut nakiroh maksudah bin nida. Nakiroh yang dimaksud, maksudnya yang ditentukan dengan huruf seru atau an nida tadi yaitu ya. Nah itulah nakiroh dan ma'rifah yang makna ma'rifah itu mempunyai mu'rob dan mabni ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, jangan lupa lagi bahwa sebelum kita masuk kepada kategori fi'il yang mu'rob. Oh ya, kita ke fi'il mu'rob saja dulu ya, jangan dulu ke sini. Bentar kita pindah dulu slide. Kita slide-nya langsung latihan pada Microsoft Word. Sebentar. Oke. Dan ternyata yang mu'rob itu bukan hanya isim kan tadi. Oke, sudah keluar ya. Mohon izin saya mau ambil dulu air minum sebentar. Oke, izin 1 menit dulu ya, sebentar. Silakan, Ustaz. Baik, kita mulai lagi. Nah, sekarang mu'rob pada fi'il. Oke, kita perbesar dulu. Al-fi'lul mu'robat. Fi'il-fi'il yang mu'rob. Ini kemana? Tinggalan. Al-fi'lul mu'robat atau fi'il-fi'il yang mu'rob itu yaitu pertama mu'robnya kepada apa saja, ada yang masih ingat tadi? Yang pertama kepada marfu. Al-marfu. Al-marfu. Marfu itu biasanya sebagai subjek. Oke. Untuk yang marfu kita ambil yang mu'rob itu yaitu ingat yang tadi selalu dari fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari itu? Verba yang menunjukkan sedang atau akan. Itu fi'il mudhari. Dan ingat, fi'il mudhari itu ada lil mustaqbal, ada juga lil hal. Lil mustaqbal itu yang akan datang. Lil hal itu sedang terjadi. Nah, sekarang kita lihat. Seperti kata ya jelisu, saya sedang duduk. Ya jelisu, saya sedang duduk. Atau kalau menggunakan sin, berarti saya jelisu, saya akan duduk. Nah, saya jelisu itu sin itu tanda akan atau apa mendatang. Begitu juga saupa. Saupa itu bedanya apa dengan sin? Saupa lebih jauh. Kalau sin itu saya akan duduk sesegera mungkin. Berbeda dengan saupa.
suatu saat saya akan duduk gitu. Maksudnya akan menduduki jabatan atau apa. Pokoknya hal-hal yang bisa dianggap tidak dekat. Saupa itu jauh. Saupa ya jelisu. Dia seorang laki-laki akan duduk suatu saat. Ya, saupa itu jauh. Nah, kemudian ini marfu. Tanda marfunya lihat, yaitu dengan domah. Ya jelisu, saya jelisu, saupa ya jelisu. Nah, ini verba kata kerja fi'il mudhari ini. Oke, saya garis bawah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, jadi dia marfu'nya kepada domah. Kemudian selain ya jelisu, ada juga yang menunjukkan kepada dua, yaitu dua orang laki-laki. Ya jelisani. Nah, ini dia marfu kepada alif nun. Ada juga ya jelisuna. Dia marfu kepada waw nun. Nah, ini bisa berubah. Ada satu lagi. Tajlisina. 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 Nah, ini marfu kepada ya nun. Nah, mu'rob itu ingat tadi itu ada marfu, ada mansub, ada majrur, kembali lagi yang untuk isim gitu ya. Tapi kalau untuk fi'il apa bukan majrur. Untuk fi'il itu apa, nggak ada yang masih ingat? Majzum. Nah, ini untuk mansubnya al-fi'lul mudhari. Nah, ini yang apa mansubnya fi'il itu bukan karena dia subjek atau bukan dia kata keterangan, ya nggak mungkin lah karena dia itu kata kerja ya, kata kerja yang nggak akan mungkin jadi kata keterangan. Jadi kata kerja ini mu'robnya itu unik. Kita lihat uniknya seperti apa, bukan karena dia posisinya berbeda atau dia karena subjek, objek, predikat begitu, enggak ya. Marfu'nya fi'il mudhari itu enggak begitu, atau verba itu marfu'nya atau perubahan mu'robnya bukan karena perubahan posisi. Ingat sekali lagi bahwa kalau isim berubahnya menjadi mu'rob karena posisi sintaksis, karena adanya apa sebagai subjek, karena subjek, karena predikat, itu isim. Tapi kalau verba kata kerja bukan karena itu alasan yang menjadi itu, tetapi karena ada huruf-huruf atau sesuatu berubah. Nanti kita lihat apa itu perubahan. Jadi bukan karena posisi. Nah, di sini ada huruf an. Nah, an ini dan juga satu lagi lan. Ini huruf nasab, harfun nasbin ya. A, lan, idan, kai. Nah, contoh ya, an, lan, idan, kai. Ini adalah yang menyebabkan huruf-huruf ini, an, lan, idan, kai. Huruf-huruf inilah yang menyebabkan verba fi'il mudhari menjadi mansub posisinya. Bukan karena dia menjadi objek ya, mansub itu. Contohnya yang di atas ini, ya jelisu. Nah, kita ambil aja yang di atas ini ya. Ke bawahin. Ya, yang ini. Bawahin. Kok bisa nggak bisa dipaste? Edit paste. Nggak bisa dipaste. Bentar. Nah, kita paste ke bawah. Ya jelisu dikasih an menjadi an. Nah, ini berubah. An ya jelisa. An ya jelisa aja. Kalau saya jelisu nggak usah. Kita contoh yang itu aja dulu.
Kemudian ya jelisani juga dia akan berubah menggunakan an. Dan ya jelisuna juga akan berubah ketika menggunakan an. Begitu juga tajlisina juga akan berubah ketika menggunakan an. Berubahnya bagaimana? Buang nun. Ini juga buang nun. Buang nun. Sehingga ketika ada an atau ada lan atau ada idan, ada kae masuk kepada ya jelisa, contoh an ya jelisa atau lan ya jelisa, idan ya jelisa, kai ya jelisa. An itu agar ya kalau kita terjemahkan ke Indonesia, an ya jelisa agar dia duduk. Lan ya jelisa, lan itu tidak sama sekali. Lan ya jelisa tidak sama sekali duduk. Idan kalau begitu ya jelisa dia akan duduk. Kai itu artinya supaya atau agar juga ya hampir sama. Supaya kai ya jelisa supaya dia duduk. Nah, di sini gunakan fathah ketika dimasuki an atau lan atau idan atau kai. Tetapi untuk yang ada alif nun tadi, nah harus menggunakan istilahnya hadzfun nun. Hadzfun nun. Buang nun. Gitu juga yang ini. Jadi bacanya asalnya ya jelisani masuki an ay ya jelisa. Ya jelisuna dimasuki an ay ya jelisu hadzfun nun. Tajlisina dimasuki an tajlisi. Nah, itu. Nah, sekarang situ lagi. Ini kan mansub karena ada huruf-huruf nasab. Harfun nasbin, nah huruf-huruf nasab salah satunya ini. An, lan, idan, kait. Satu lagi yaitu adanya ketika jazm ya. Al majzum. Nah, sekarang yang jenis majzum. Ini kan mansub. Atas marfu, mansub, dan majzum. Nah, kalau fi'il itu majzum. Majzumnya fi'il itu seperti apa? Kita lihat dulu. Al-majzum lil fi'il mudhari. Nah, majzumnya fi'il mudhari itu adanya huruf yang menjazmkan. Di antaranya salah satunya yang paling mudah ya, yaitu lam. Lam, lama, lamul amri, lan nahiyah. Nah, itu juga ya salah satunya. Lam, kemudian lamul amri, kemudian lamul amri itu lam perintah ya. Lam itu artinya tidak. Lam artinya tidak. Maaf. Lam. Ada juga la nahiyah, la jangan artinya. Lamul amri artinya agar. Lam lan nahiyah, lamul amri, dan contoh ini dulu lah biar tidak bingung. Salah satu dulu dari lam. Kita masukin fi'il-fi'il yang di atas tadi. Fi'il-fi'il yang marfu tadi. Oh masih ya, tadi masih ada. Nah, ini kan ya jelisu masuki lam akan menjadi jazm. Lam bedanya lihat kalau menggunakan an, lan, idan, kai jadi an ya jelisa, tapi kalau lam berbeda, dia menjadi majzum, yaitu dengan ini dengan sukun. Jadi lam ya jelis beda kan, lihat. Kalau yang di atas itu ya jelisu. Nah, kalau marfu itu untuk fi'il itu tidak ada pengganggu huruf apapun sebelum. Itu aja. Marfu itu setelan pabrik. Setelan pabrik suatu fi'il dengan domah akhirnya. Nah, itu marfu itu setelan pabrik lah. Nah, ketika ada perubah an, lan, idan, kai misalkan masuk, berubahlah dari ya jelisu menjadi ya jelisa. Dari ya jelisa nih jadi ya jelisa,
dari yajlisu ditambah lam. Jadi lam yajlis. Nah, ini berubahnya dengan sukun, berbeda dengan yang di atas. Begitu juga yang ini. Yajlisani dikasih lam, sama ini. Hampir sama, yaitu hazfun nun. Dibuang nun. Itu juga lam. Nah, lam juga ini buang nun. Lam yajlisu. Lam yajlisu. Lam ini juga masuk ke dalam tajlisina. Lam tajlisi. Oke, tapi jangan lupa untuk waw di sini harus menggunakan alif ya dalam bahasa Arab itu. Nah, ini hanya ketentuan. Nanti penjelasannya kenapa al alifu lil itlaq. Alif ini untuk menentukan mutlak. Al alifu lil itlaq untuk setiap fiil-fiil yang berjamak bagi perempuan. Laki-laki maksud. Jamaknya untuk laki-laki. Menggunakan alif ya. Nah, ini. Jadi perubahan fiil itu yang pertama harus kepada fiil mudhari perubahannya. Yang mana pertama kepada domir yang mufrad jenisnya seperti ini. Yajlisu, kemudian domir yang mempunyai atau fiil mudhari yang adanya alif nun. Alif nun dan alif nun. Alif nun, waw nun, dan ya nun. Ya. Yang bernun akhir, maksudnya bernun akhir ini yajlisani, yajlisuna, tajlisina. Nah, ada pengecualian, yaitu yang mana ketika adanya nun taukid atau nun inas. Nah, ini mabni. Seperti, oke. Apa sih fi'il mudhari itu? Baik, sebelumnya kita kasih dulu fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari atau kata kerja sedang atau akan atau present and continuous. Itu apa saja? Oke, mungkin bagi yang belum paham apa itu, ada berapa? Oke, yang pertama polanya misalkan. Dari yajlisu saja ya yang urusan digunakan. Yajlisu, dia seorang laki-laki sedang duduk. Kalau yajlisu. Yajlisani, dia dua orang laki-laki akan duduk. Yajlisuna, mereka banyak laki-laki. Banyaknya itu ya lebih daripada dua. Mau berapapun, pokoknya lebih daripada dua. Yajlisuna, mereka tiga orang laki-laki sedang atau akan duduk. Nah, ini untuk laki-laki ya. Ini dari 1, 2, 3. Yajlisu itu 1. Yajlisani 2. Yajlisuna lebih daripada 2. Berarti mana itunya? Oh, ini. Lebih daripada 2. Nah, gitu. Lebih besar daripada 2. Jadi maksudnya 3 ke atas ya. Yajlisuna itu. Nah, kalau itu untuk laki-laki. Kemudian pola selanjutnya adalah untuk perempuan. Nah, kalau ini untuk perempuan khusus tajlisu, tajlisani, tajlisina. Tajlisna, maaf. Tajlisna. Ini fi'il mudhari sama seperti ini juga, tetapi ini khusus untuk perempuan, yang di atas khusus untuk laki-laki. Kita copy paste dulu. Nah, jadi tajlisu 1 orang perempuan sedang duduk atau akan duduk. Tajlisani 2 orang perempuan sedang atau akan duduk. Tajlisna lebih dari
dua orang, maksudnya banyak perempuan, sedang atau akan duduk. Nah, jadi ini pola-pola dari domir pronomina orang ketiga ya kalau ini. Ini pronomina orang ketiga, yaitu orang yang tidak ada di hadapan. Nah, kalau pola yang sekarang adalah untuk pola orang yang diajak bicara. Nah, ini tajelisu, kamu seorang laki-laki. Tajelisani, kamu dua orang laki-laki. Tajlisuna, kamu banyak laki-laki. Nah, ini pola ini adalah untuk laki-laki sebagai orang yang diajak bicara. Kalau yang ini itu polanya pun sama, yaitu dari satu orang, dua orang, dan lebih daripada dua orang. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Kemudian, nah untuk perempuan, kamu seorang perempuan, ini berbeda lagi. Ini sama orang kedua ya, orang yang diajak bicara. Tajlisina, kamu seorang perempuan. Tajlisan. Apa? Tajlisani, satu lagi apa? Tajlis. Oh, tajlisna. Nah, ini untuk perempuan. Tajlisna. Tajlisna ini khusus untuk perempuan banyak. Tajlis. Nah, kalau ini perempuannya banyak. Kamu para perempuan sedang atau akan sedang atau akan duduk. Nah, ini tajlisina satu orang perempuan, kamu ya, kamu. Ini urusannya tentang orang yang diajak bicara. Nah, sekarang yang terakhir adalah orang yang berbicara. Maksudnya orang pertama tunggal, yaitu pronominanya saya atau kami. Nah, gunakan pola ajlisu. Ajlisu saya, najlisu kami. Ini boleh untuk laki-laki dan perempuan, polanya sama. Nggak ada laki-laki perempuannya kalau yang pola ini saya dan kami itu. Nggak ada pola untuk laki-laki dan perempuannya ya. Nah, kalau bedanya hanya ajlisu, hanya satu orang, ya saya. Najlisu artinya kami. Nah, di sini yang boleh berubah itu lihat apa saja. Yang pertama, dan saya garis bawah itu. Yajlisu, masuk ilan, silakan dibuka mic-nya, kita latihan dulu. Silakan mic-nya boleh dibuka. Yajlisu, masuki an, menjadi Iya jelisa. masuki lam, Lam yajlis. lam yajlis. Yajlisani, masuki an, Iya jelisa. yajlisa. Masuki lam, Lam yajlisa. lam yajlisa. Sekarang yajlisuna, dimasuki an, Iya jelisu. yajlisu. Sekarang masuki lam, Lam yajlisu. lam yajlisu. Nah, sekarang yang perempuan khusus di sini. Tajlisu, masuki an, Anta jelis. Anta jelisa. an tajlisa. Tajlisu, masuki lam, Lam Lam tajlis. tajelisa. lam tajlis. Tajlis. Sekarang tajlisa nih masuki an, Anta jelisa. Tajelisa. an tajlisa. Masuki lam, Lam Lam tajlisa. tajelisa. lam tajlisa. Tajlisna, masuki lan atau an. Anta jelisna. Tajelisna. Nah, berarti ini tidak berubah. Kita garis bawahi dulu. Bahwa pola yang ini tidak termasuk mu'rob. Nah, itu. Pola yang ini termasuk apa? Sebagian dari maksudnya kebalikan dari mu'rob tadi yang konstanta. Mabni. Jadi fi'il mudhari yang pola ini tajlisna, ini pronominanya adalah kamu, kalian, bukan kalian, mereka perempuan, dalam pengertian di sini hunna. Mereka, oh maaf, ini bukan tajlisna dong. Ya, maaf. Bukan tajlisna, saya salah ketik. Nah, ini. Yang ini yajlisna ya. Nah, ini pola yang yajlisna ini adalah mabni.
Nah, karena dia tidak mempunyai awalan di sini. Tidak mempunyai iya, alif, wawu, tajlis. Nah, sehingga nunnya ini menjadi mabni, membawa menjadi mabni. Yang pola yang khusus yang ini ya, untuk yang guna. Nah, kemudian kita cari apakah masih ada di bawah. Kita lihat lagi. Tajlisu masuki an, Tajlisa. Antajlisa. tajlisu masuki lam, Lam tajlis. Tajlis. lam tajlis. Nah, ingat lagi kalau ya jelisna mau dimasuki lam, mau dimasuki an, tetap saja lam ya jelisna, lam tajlisna, ya jelisna marfu ya tetap seperti itu. Itu mabni. Oke, kemudian lanjutkan tajlisani ini kamu dua orang laki-laki ya terjemahnya. Tajlisani masuki an, Antajlisa. Tajlisa. masuki lam, Lam Lam tajlisa. tajlisa. tajlisu nah masuki an, Antajlisu. Tajlisu. masuki lam, Lam Lam tajlisu. tajlisu. Nah, di sini tajlisina, tajlisina adalah kamu seorang perempuan sedang duduk atau akan duduk, masuki an, Antajlisi. tajlisi, masuki lam. Lam tajlisi. Nah, sekarang tajlisani apa tajlisani di sini perempuannya dua orang, tiga orang, dua orang ya. Berarti kamu dua orang perempuan sedang atau akan duduk, masuki an, Tajlisa. masuki lam. Lam Tajlisa. Nah, tajlisna, nah ini baru tajlisna ini kamu para perempuan sedang atau akan duduk, kasih lam, Lam tajlisna. kasih an. Tajlisna. Nah, berarti yang ini pun kasih merah karena dia tidak bisa berubah. Dia ini apa istilahnya selain mu'rob? Mabni. Mabni berarti. Oke, kita lihat ada lagi yang mabni enggak di sini. Ajlisu ini adalah saya sedang atau akan duduk. Baik laki-laki, baik perempuan gunakan pola ini. Masuki an, Ajlisa. tajlisa. Masuki lam, Lam Ajlisa. Lam ajlis. nah, ajlis kalau lamnya. Nah, di sini masih berarti dia bisa dimasuki. Berarti kalau bukan mabni apa istilahnya? Mu'arab. Mu'rob untuk ajlis. Kemudian yang terakhir najlisu artinya saya sedang atau akan duduk baik laki-laki atau perempuan gunakan pola najlisu ini. Najlisu marfu gunakan an yang nasab. Jadi An-najlisa. an najlisa gunakan lam yang majzum. Lam najlis. Lam najlis. Nah, kesimpulannya ternyata maksimum atau mayoritas dari fi'il mudhari bisa di mu'rob di mabni. Mu'rab Mu'arab. Ada berapa yang tidak boleh di mu'rob? ada Yang mana saja? untuk Tajlisna. Tajlisna. Sama? Tajlisna. Sama Ya, tajlis. jelisna. Berarti domir, maksud saya pronomina atau domirnya adalah kunna dan an. Sama antun. Antun. Nah, itulah dalam fi'il mudhari yang tidak bisa di mu'rob karena tidak semua fi'il mudhari di mu'rob. Baik, kita kembali lagi berarti kesimpulan yang apa namanya pada slide tadi. Oke, kita lihat dulu. Udah, jangan dikasih ke Ustadz lagi. Pegang sama kamu. Sok, udah. Nah, isim mabni fil huruf. Nah, lihat. Maudu'un nahwi wa tartibuhu. Nah, objek nahu dan susunannya. Nah, i'rab fi'il mudhari yang paling akhir pada kalam, lihat. Kita sudah barusan ya. Yang ropa, lihat ke bawahnya itu. Yang nasab, yang jazm. Nah, itu kesimpulan dari khoritoh, dari peta mengenai ilmu nahwu itu, yaitu i'rabnya fi'il mudhari yang barusan kita bahas. Nah, itu. Dia itu menurut pengarang kitab Nahwu Shogir masuk kepada kategori al-kalam atau pada susunan kata-kata karena dia terdiri lebih daripada satu kata kan tadi lan,
dan juga lam. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia sebutnya frase, bukan kata. Frase itu susunan dari beberapa kata, sehingga masuknya kalam kan gitu. Nah, tadi kalimah sudah, ada kalimah kemarin, nakiroh dan ma'rifah pun sudah kita masuki hari ini ya. Mu'rob dan mabni barusan sudah masuk, sekaligus i'rob fi'il mudhari. Nah, untuk besok kita akan masuk kepada jumlah fi'liyah, ismiyah, dan al-mukammilat, yaitu pelengkap. Nah, pelengkap ini seperti apa? Di sini sangat seru sekali. Ada marfu, mansub, majrur, dan tawabi. Nah, baik. Sebelum masuk kepada yang lain-lain, mungkin untuk sesi ini kita akan lebih banyak pertanyaan saja dulu. Mungkin bagi antum-antum yang masih belum paham mengenai konsep tata bahasa Arab, silahkan bertanya sekarang. Kita kasih waktu, alhamdulillah masih panjang 10 menitan lagi. Jadi lebih banyak diskusi lah untuk saat ini. Dan besok kita akan lanjutkan mengenai peta yang ini nih, jumlah dan al-mukammilah, pelengkap. Nah, jangan lupa ya bahwa pelengkap dalam bahasa Indonesia berbeda dengan pelengkap di dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia pelengkap itu apabila suatu nomina berada setelah kata kerja ter, ber, dan di. Dan mana nomina itu mirip objek itu. Itulah yang namanya pelengkap di dalam bahasa Indonesia. Oke, contohnya ayah dibelikan mobil oleh atasannya. Nah, dibelikan kan ada di, maka dibelikan, nah kesananya ada oleh atasan sudah pasti jadi pelengkap. Nah, ingat tadi di, ber, dan ter. Nah, misalkan roti itu termakan oleh kucing. Nah, kucing dia bukan subjek, bukan objek. Karena kesananya yang mirip-mirip objek, maka itu bukan objek. Karena itu jadi pelengkap atau di dalam bahasa Indonesia ya. Sedangkan pelengkap di dalam bahasa Arab, nah di sini masuknya pada al-kalam. Pelengkap, al-mukammilat ini pelengkap ya. Pelengkap itu apa saja? Beda. Ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur, ada yang at-tawabi. Tetapi secara konsep dasarnya hampir mirip-mirip ya sebetulnya mukammilat itu, tapi nanti ada perbedaan-perbedaannya seperti apa. Insya Allah ini besok akan kita jelaskan mengenai pelengkap. Yang penting ini terakhir mungkin untuk materi yang biar sedikit ada gambaran mengenai untuk mukammilat besok. Ini nih yang paling utama ya yang saya hadirkan, yaitu struktur kalimat bahasa Indonesia. Bahwa struktur kalimat bahasa Indonesia ini yang paling simpel dulu nih, yang paling kecil adalah terdiri minimal bahwa struktur kalimat Indonesia subjek dan predikat. Nah, itu. Subjek dan predikat ya, begitupun dalam lihat di dalam jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah di dalam struktur kalimat bahasa Arab. Nah, struktur kalimat bahasa Arab itu ada 2 struktur. Tidak lebih strukturnya, struktur kalimat. Yang pertama, struktur bahasa Arab itu ada jumlah fi'liyah. Yang kedua, strukturnya ada jumlah ismiyah. Nah, ini hanya sebagai gambaran untuk besok ya. Kita akan jelaskannya secara detailnya besok. Ini gambarannya dulu. Nah, jumlah fi'liyah itu yang pertama, predikat didahulukan, ya memang begitu ya kalau bahasa non-Indonesia. Maksud saya bahasa-bahasa di luar negeri, ya salah satunya kan bahasa Arab, bahasa luar negeri. Predikat terkadang selalu ada yang di awal. Nah, ini predikat, fi'il itu predikat. Fa'il itu subjek ya. Nah, maf'ul itu apa? Objek ya. Nah, kemudian setelah maf'ul baru mukammilat. Ini pelengkap. Pelengkapnya apa? Nah, untuk mukammilat di sini macam-macam. Ada kata keterangan, ada sifat, ada kata maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, ada kata-kata alasan, ada kata syarat.
Ini mukamilat. Kalau jumlah ismiyah adalah kata kalimat yang diawali dengan nomina, maksudnya non verba. Nah, ini posisinya nanti berbeda. Kalau ini istilahnya fa'il, kalau di sini subjeknya itu istilahnya mubtada kalau pada jumlah ismiyah. Subjeknya itu mubtada. Kalau pada jumlah ismiyah, subjeknya itu istilahnya fa'il. Ini beda struktur ya, karena kalimat bahasa Arab strukturnya punya dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, yang kedua-duanya mempunyai istilahnya sendiri-sendiri. Berbeda dengan bahasa Indonesia, struktur kalimat bahasa Indonesia tetap subjek, tetap predikat. Berbedanya apa? Predikatnya bisa kata kerja, predikatnya bisa non kata kerja. Nah, itu di sini yang membedakannya jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ini bahasa Arab membedanya ya. Sedangkan mengenai ininya objek, pelengkap, keterangan dikurung begini, maksudnya kalau di dalam suatu kalimat dibutuhkan ya dia muncul, kalaupun tidak dibutuhkan ya dia nggak ada, dia masuk unsur tak wajib. Kalau subjek dan predikat itu unsur wajib, begitu juga di sini pada jumlah fi'liyah. Unsur wajibnya hanya fi'il fa'il atau mubtada khobar, itu hanya unsur wajib. Selain itu maf'ul atau mukamilat unsur tak wajib. Jadi fi'il fa'il mubtada khobar itu lir ibarat subjek predikat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, itu pola-pola ketika kita konversi. Begitu. Ini memang semacam wacana untuk bagi antum yang belajar membaca kitab, penerjemahan, ini sangat cocok. Baik. Untuk materinya kita tutup saja dulu. Mudah-mudahan pada paham ya. Tapi saya harapkan sekarang diskusi saja ya, sekitar 7 menit masih ada waktu. Silakan yang mau angkat tangan untuk bertanya, boleh silakan. Ada yang ditanyakan, silakan. Sayyidina Faruk Nurullah, ada yang perlu ditanyakan mengenai konsep apa? Akhi Bambang, ada yang ditanyakan? Ibu Erni ada yang ditanyakan, silakan. Habis bacaan ayat Ustaz. Bacaan ayat. Alhamdulillah. Berarti hartos penginternya. Baik, saya cek dulu. Dari sini ada yang masuk daerah mana? Kira-kira yang paling jauh? Kalau yang di luar kota, kebetulan kami di Bandung. Yang di luar Bandung di mana saja? Boleh tahu? Halo, peserta yang dari luar Bandung. Cimahi Ustaz. Cimahi, oh iya itu jauh sekali. Negara tetangga tuh. Luar Bandung. Cimahi. Kemudian daerah mana saja lagi? Halo. Cilegon. Cilegon itu Banten ya? Iya, Ustaz. Alhamdulillah Cilegon. Kemudian Ibu Umi dari daerah mana Ibu Umi? Ibu Sofi dari daerah mana? Sepertinya lagi pada menyimak ya. Baik, nggak ada pertanyaan mungkin ya? Baik, kalau begitu tidak ada pertanyaan, saya hitung sampai 5. Bila tidak, insya Allah kita akan tutup. Karena insya Allah besok akan masuk pada materi yang lebih seru ya, yaitu Al-Mukamilat. Nah, Al-Mukamilat ini agak lumayan harus sedikit diperhatikan baik-baik. Karena sedikit main trik-trikan ya ini Al-Mukamilat. Baik, mudah-mudahan semuanya paham. Kita tutup saja untuk penyajian materi pada hari ini pada daurah An-Nahwu Al-Barqiyah, Nahwu kilat ya, Nahwu cepat. Jadi kita di sini merangkum nahwiyah itu untuk memahami secara khoritoh asyumuliyah, yaitu peta globalnya ya. Jadi ketika memahami peta global, maka kita akan tahu posisi kita mempelajari nahwiyah itu sampai titik mana gitu. Nah, jadi ingat saja tadi peta-petanya mengenai kalimah. Ini peta-petanya kita sudah mempelajari yang mana saja mengenai al-kalam, kemudian mengenai hal-hal yang lebih globalnya ya dari sorof yang tadi, karena tidak jauh dari
yang ini al-kalimah wal kalam untuk ilmu nahwiyah. Dan kemudian sebagai informasi juga bahwa kita juga di Ma'had Syibaweh membuka juga kelas-kelas intensif ya untuk Bahsul Kutub, membaca kitab, dan juga kita juga membuka kelas kuliah 1 tahun ya untuk kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Selain itu pun membuka kelas-kelas seperti Al-Muyassar, dari mulai Al-Muyassar jilid 1, 2, 3, dan juga nanti ada kelas-kelas mantik, ma'ani, balaghah, pokoknya yang berkaitan dengan kebahasa Araban ya. Nah, nanti insya Allah apabila membutuhkan informasi yang mau masuk ke kelas kita, insya Allah nanti kita akan share mengenai brosur dan pamflet-pamfletnya. Karena Ma'had Syibaweh adalah suatu ma'had yang memberikan fasilitas untuk pembelajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang minimal ada di Indonesia ya, karena kita nggak keluar negeri, di daerah Indonesia saja insya Allah. Apabila ada pertanyaan, apabila tidak ada sekarang, misalkan nanti di grup silahkan, ataupun langsung di japri ke saya, di WA ke saya, atau ke admin kami, siap membantu apabila ada pertanyaan mengenai kebahasa Araban ini ya. Baik, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan 21.38. Kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan besok pada hari, sekarang hari apa ya? Jumat. Jumat. Hari Kamis, berarti nanti kita jadwal itu hari Sabtu dan Minggu. Karena hari Jumat kebetulan saya ada jadwal yang lain, jadi nggak bisa isi ya. Insya Allah hari Sabtu dan Minggu sekitar 2 pertemuan lagi. Jadi pertemuannya akan kita habiskan pada bab ini, al-jumlah wal mukammilat. Nah, ini jumlah al-mukammilat, jangan lewatkan. Kita tutup saja pertemuan kali ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Khair. Insyaallah, tabarakalla.